Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefri. Selamat datang di channel Maheto Cilacap. Pada video kali ini saya akan menyampaikan atau berbagi pada teman-teman sekalian tentang hal-hal yang akhir-akhir ini cukup meresahkan ya. Tentu saja berkaitan dengan pinjaman online. Selain memang pinjaman online sendiri itu sudah meresahkan, ditambah hal-hal baru di luar pinjaman online yang meresahkan juga gitu ya. Pinjaman online khususnya yang ilegal ini ya. Khususnya yang ilegal itu sudah sangat meresahkan, bahkan pemerintah sendiri sudah melarangnya bahwa stop bayar pinjol ilegal. Artinya sudah sangat berbahaya gitu ya untuk tatanan ekonomi masyarakat, karena selain bunganya yang mencekik, kemudian tenornya yang singkat, kemudian penagihannya yang tidak sopan dan lain sebagainya, itu sudah sangat meresahkan. Namun di samping hal-hal tersebut, banyak hal meresahkan lain yang masyarakat di Indonesia ini cukup terganggu gitu ya, dan saya rasa belum banyak yang membahasnya. Dan itu bertebaran di mana-mana, bahkan di grup Telegram, bahkan di channel Maheto sendiri banyak oknum-oknum yang melakukan hal-hal tersebut. Apakah itu hal tersebut adalah penipuan? Penipuan yang berkaitan atau berkedok dengan pinjaman online. Saya sudah merangkum gitu ya, yang paling umum, paling sering terjadi, paling populer, penipuan-penipuan yang berkaitan dengan pinjaman online. Apa saja yang berkaitan dengan penipuan tersebut? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Kemudian share video ini apabila dirasa bermanfaat. Kemudian silakan berkomentar dengan bijak, tanyakan apabila ada yang perlu ditanyakan, dan sampaikan kritik dan saran sesuai dengan kapasitas Anda masing-masing. Baik, kita langsung saja ya. Di sini saya merangkum ada empat penipuan ya, lebih tepatnya 4 penipuan yang sering terjadi di dunia pinjaman online. Apa saja itu? Nah, dari keempat hal tersebut saya sudah riset dan juga berdasarkan laporan-laporan di grup, kemudian berdasarkan komentar-komentar di video, penipuan-penipuan yang sering kali dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama tentu saja joki pencairan pinjol. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah familiar gitu ya. Joki pencairan gitu, jasa untuk mencairkan pinjol. Itu banyak sekali orang-orang yang menawarkan. Bisa saya katakan 99% joki pencairan pinjol itu penipuan. Mengapa 99% tidak 100% ya? Karena biasa saja gitu ya. Ketika Anda minta tolong ke keluarga Anda gitu ya, ke teman, ke adik atau saudara yang memang sangat dekat gitu ya, meminta tolong untuk diajukan karena tidak paham teknologi. Nah, itu kan sama saja joki, sehingga itu mungkin masuk yang 1% dan lain sebagainya. 99%-nya itu penipuan. Mengapa saya katakan demikian? Karena dari judulnya saya sudah janggal gitu ya, joki pencairan pinjol. Sedangkan pencairan pinjaman online itu kan sifatnya pribadi gitu ya. Menggunakan data pribadi, KTP-nya pribadi, NIK-nya pribadi, menggunakan foto pribadi, data pekerjaannya pribadi, sehingga itu tidak masuk akal ketika melibatkan orang lain. Dan kebanyakan kalau sudah melibatkan seperti itu akan menimbulkan hal-hal negatif, salah satunya penipuan. Sudah diserahkan data-datanya disalahgunakan, kemudian ketika cair uangnya tidak diserahkan dan lain sebagainya. Nah, itu penipuannya luar biasa ya, tentunya itu sangat meresahkan terhadap masyarakat. Selain memang sudah ditipu tidak dapat uangnya, tagihannya kena, bunganya kena, ditagihnya kena. Sudah susah ditambah susah lagi. Nah, itu joki pencairan pinjol. Yang kedua, joki pelunasan. Nah, setelah cair, joki lain tuh muncul, joki pelunasan. Joki pelunasan itu seperti apa contohnya? Joki pelunasan itu misalnya ketika ada orang yang memang sudah terlilit ya, sudah terlilit pinjol, ingin membayar gitu ya, ingin membayar, kemudian bertanya di komentar video reviewer pinjol di grup
grup-grup Facebook atau dan lain sebagainya, tiba-tiba ada yang menawarkan, atau melalui inbox, entah melalui DM atau sebagainya, menawarkan silakan ibu melalui saya gitu ya, melalui melalui kami bisa untuk melunaskan, bayar setengahnya saja gitu. Nah itu sering kali terjadi gitu, dan kalau orang panik biasanya itu ya percaya saja gitu. Ketika panik percaya gitu ya, apalagi biasanya orang-orang yang menipu seperti itu tuh sangat pandai berbicara, sehingga ketika ditawarkan seperti itu sudah supaya saya tidak diteror lagi gitu ya, bayar setengahnya saja, saya percaya, transfer gitu, padahal itu tidak tahu siapa gitu ya, identitasnya tidak jelas, alamatnya tidak jelas, transfer, akhirnya tertipu, pinjolnya tidak lunas, uang yang harusnya untuk misalnya biaya sekolah, untuk makan, akhirnya untuk niatnya melunasi, tetapi akhirnya tidak terbayarkan, tertipu. Itu yang kedua. Nah, dari dua tadi sudah sangat familiar ya. Dan yang ketiga ini juga tidak kalah familiar, tidak kalah terkenal, tidak kalah banyak korbannya, dan sangat meresahkan. Yang ketiga adalah jasa hapus data pinjol. Nah, ini banyak gitu ya, mungkin pro dan kontra, karena kebenarannya tidak tahu ya siapa yang bisa menghapus. Pemerintah jelas bisa menghapus karena memiliki kewenangan melalui polisi, melalui lain sebagainya, melalui OJK dan lain-lain. Tetapi ketika ada orang gitu ya, misalnya orang yang memang tidak sengaja menekan ajukan pinjol gitu, sudah mengirim data-datanya dengan niat iseng gitu, itu banyak biasanya hal-hal ibu-ibu gitu ya, kadang mahasiswa dan lain-lain, anak di bawah umur tidak sengaja pencet-pencet ya, klik ajukan gitu ya, panik, sehingga cari nih, searching jasa hapus data, muncul nih penipu mengajukan diri gitu, saya bisa menghapus data Anda gitu. Nah 99% juga itu penipuan, karena kita tidak tahu ya, ketika data sudah diserahkan kepada pinjol ya, klik ajukan, di sana kan ada syarat dan ketentuan. Nah seharusnya teman-teman semua ini ketika menggunakan aplikasi apapun, ketika ada syarat dan ketentuan itu dibaca baik-baik, karena di sana ada kewenangan aplikasi apa saja, datanya diserahkan apa saja gitu ya. Di sana juga ada syarat ketentuan, umurnya berapa yang bisa mengajukan dan lain-lain. Nah itu harusnya dipahami dengan baik gitu ya. Jadi ketika kita memberikan izin gitu ya, ketika aplikasi memberikan izin akses kontak, akses data riwayat panggilan dan lain-lain, ketika kita klik setuju, data kita langsung ditransfer, langsung dikirim ke pihak aplikasinya, ke pusat sana. Jadi untuk apa data kita ya? Tentunya untuk kalau misalnya kita gagal membayar, kita telat membayar melebihi jatuh tempo, tentunya akan untuk penagihan gitu ya. Kalau misalnya kita lunas pun tetap akan beri penawaran gitu supaya minjem lagi. Itu sudah pasti itu, karena kita sudah klik setuju, sudah centang setuju, ya sudah seperti itu risikonya. Nah, untuk menghapus data tersebut, yang bisa menghapus ya tentunya aplikasinya. Kita harus ke sana gitu ya, ke pihak IT di sana, minta dihapus. Itu pun pasti tidak bisa, karena mereka juga punya SOP sendiri gitu ya. Data yang sudah diserahkan menjadi aset mereka untuk digunakan, entah itu untuk data pengembangan aplikasinya, entah itu untuk menawarkan, entah itu untuk menagih gitu. Sehingga ketika ada yang menawarkan jasa penghapusan data, itu 99% penipuan gitu. Uangnya sudah ditransfer ke orang yang menipu itu, datanya tidak terhapus. Akhirnya kan boncos juga kan. Nah, yang keempat ini modusnya baru dan saya rasa sangat banyak gitu ya. Yang keempat itu penipuan dengan berkedok customer service pinjaman online. Mungkin teman-teman bisa mencari di video-video channel Maheto ini ya, banyak yang menggunakan channel YouTube, sampulnya itu sampul-sampul aplikasi pinjol. Di sana menawarkan gitu ya, ketika ada yang komentar nih bertanya ini bagaimana, apakah ada DC-nya atau tidak, tiba-tiba ada yang komen nih menggunakan foto profilnya itu menggunakan sampul aplikasi pinjaman online. Di sana menawarkan gitu ya, mau dihapus data dan lain, nanti berlanjutnya ya ke yang nomor 1 dan 2 dan 3 tadi gitu ya. Nah, di sana
sangat meresahkan gitu ya, karena mereka itu sangat terstruktur niat gitu ya, membuat channel YouTube, nanti di sana menawarkan gitu ya seolah-olah menjadi customer service, ujung-ujungnya menipu gitu ya. Karena ya tidak tidak masuk akal gitu ya ketika eh, menghapus data, kemudian tadi jasa pelunasan dan lain-lain itu tidak masuk akal, karena pembayaran pembayaran pinjaman online ya yang paling sah melalui aplikasi di tempat kita meminjam gitu. Misalnya menggunakan Aku Laku gitu ya, bayarnya lewat Aku Laku di aplikasi Aku Laku, kodenya lewat Aku Laku. Nah, sehingga tadi jasa-jasa CS tadi yang oknum-oknum tidak tahu siapa gitu ya, yang jelas niatnya menipu itu sangat banyak. Saya sudah coba untuk blog, kemudian saya hapus-hapus komentarnya, muncul terus sangat banyak. Itu biasanya lewat kolom-kolom komentar YouTube gitu. Selain lewat komentar YouTube, biasanya mereka juga melalui email gitu. Itu banyak sekali email. Sampulnya Aku Laku, sampulnya misalnya isi cash dan lain-lain. Padahal itu bukan gitu ya. Itu sangat menjebak sekali. Di sana nanti klik link, mengisi email dan password, nanti akun kita disabotase, ya sudah. Nah, seperti itu tuh banyak sekali. Jadi hal-hal tersebut biasanya muncul ketika karena saya pernah mengalami sendiri ya, ketika saya ada komplain di aplikasi Dana waktu itu pernah saya berkomentar di Google Play Store. Di Google Play Store saya berkomentar menanyakan ini gangguannya sampai kapan gitu ya. Tiba-tiba ada email masuk sampulnya aplikasi Dana gitu ya, sampul akun emailnya mengatasnamakan aplikasi tersebut. Tetapi ketika saya perhatikan baik-baik, loh, kok ini emailnya mencurigakan gitu ya. Email perusahaan itu kan biasanya menggunakan email yang khusus gitu ya, email khusus perusahaan, tidak menggunakan domain gmail.com. Itu domain gmail.com kan gratisan gitu, tidak modal sama sekali itu. Jadi perusahaan ya tidak sereceh itulah emailnya. Jadi itu sangat mencurigakan dan sudah pasti arahnya ke penipuan. Nah, empat hal tadi sebagai himbauan saja kepada teman-teman penonton channel Maheto ini supaya lebih waspada lagi, supaya lebih bijak lagi ketika menggunakan aplikasi pinjaman online. Jangan sampai terkecoh, jangan sampai terjebak terhadap oknum-oknum penipu. Kita menggunakan pinjaman online saja sudah terjebak gitu ya, sudah terjebak karena ya kalau bisa jangan hutang gitu ya, karena walaupun ada istilah dengan hutang hidup lebih menantang, tapi lebih baik jangan gitu ya, kecuali memang sangat membutuhkan gitu ya, sudah kepepet gitu, tetangga mau utang ke tetangga malu dan lain-lain, ya itu kan opsi terakhir itu. Tetapi lebih baik jangan, apalagi yang ilegal itu kan sudah dilarang gitu ya. Malah ada penipuan-penipuan gitu, modusnya macam-macam. Jadi dengan adanya video ini saya berharap teman-teman bisa lebih waspada lagi, lebih diperhatikan lagi dan bijak lagi dalam menggunakan pinjaman online dan sejenisnya gitu. Karena tidak hanya pinjaman online, itu berlaku ke aplikasi e-wallet, kemudian bank digital dan lain-lain. Demikian video kali ini. Silakan teman-teman bisa subscribe, kemudian bagikan dan berkomentar di video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.